Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita tim Medinfo Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Halo warga Tarbiyah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast nih bersama mahasiswa baru Prodi PAI angkatan 2020. Sebelum kita lanjut, jangan lupa share, komen, and subscribe channel YouTube kami BMF Tarbiyah Unisba. Oke, Assalamualaikum Teh Cika. Waalaikumsalam. Mangga Teh Cika diperkenalkan terlebih dahulu. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Cika Putri Meliani dari Prodi PAI angkatan 2020, alamat di Cimahi. Baik Cika. Saya mau menanyakan, kenapa sih Teh Cika memilih Unisba sebagai universitas pilihan Teh Cika sendiri? Pertama, karena awalnya disuruh sama orang tua, tapi dengan beriringnya berjalannya waktu, sangat bersyukur gitu disuruh di Unisba sama orang tua. Oh, alhamdulillah. Ada nggak menurut Teh Cika kelebihan dari Unisba sendiri gitu? Ya ada, karena menurut saya tuh Unisba tuh benar-benar memperhatikan agamanya setiap mahasiswa gitu. Jadi di Unisba teh kayak misalnya setiap sarjana Unisba teh harus bisa baca Quran, tahu ilmu tajwidnya dan cara membacanya dengan benar. Nah, teman-teman perlu diketahui ya, bahwasanya di Unisba itu sebelum kita berlanjut ke perkuliahan atau belajar mengajar, diwajibkan gitu kepada mahasiswa Unisba sendiri itu untuk mempelajari Al-Quran terlebih dahulu, untuk bisa membaca Al-Quran dan mengikuti kegiatan pesantren mahasiswa sendiri, mahasiswa baru. Gitu ya Kang. Teh Cika, emangnya Teh Cika sebelum daftar ke Unisba, daftar kemana dulu? Ada rencana nggak gitu? Rencananya pengennya sebelumnya sebelum ke Unisba pengennya ke ini dulu gitu. Dulu tuh pernah mau daftar UMPTKIN, tapi nggak jadi, dan akhirnya coba daftar di Unisma, dan ya pasti bakal keterima, alhamdulillah. Dan tapi disuruh pindah sama orang tua, nggak jadi, harus ke Unisma. Unisma Universitas Islam Malang. Oh, Islam Malang. Itunya. Tapi udah keterima di sana sebelumnya? Alhamdulillah sudah. Ambil jurusan yang sama? Iya, PAI juga. Basicnya emang dulunya apa? Emang suka ngajar atau gimana? Alhamdulillah dulu pernah pondok juga, jadi basicnya emang udah di agama, di pesantren. Pesantren di mana? Dulu pernah mondok 4 tahun di Pondok Modern di Ngawi, terus lanjut 2 tahun lagi Mantingan ya? Ya. Oh, di Mantingan. Oke. Lanjut tidak nyampe selesai, lanjut di Pondok Salafi di Pasuruan. Emang basicnya udah ada, berarti tinggal meneruskan. Kalau basicnya sudah ada tapi pengennya ada nggak sih, pengen melenceng gitu, pengen ngambil kedokteran atau kenapa PAI gitu? Apa ada peran orang tua juga di situ atau gimana? Dulu tuh ayah tuh pernah bilang kalau kasih nasihat buat milih jurusan, ngambil jurusan yang bisa bermanfaat buat orang banyak, bukan buat diri sendiri. Dan karena emang saya bidangnya mungkin di ilmu agama, jadi ya luruskan aja dari awal masuk ke PAI. Oke. Kalau sekarang kan karena mungkin ini pengalaman pertama ya, kuliah online. Rasanya gimana sih pertama kali ngerasain kuliah online?
ada kendala atau gimana gitu? Kalau kesahnya lah selama kuliah online. Dan seru juga. Jadi kita tuh kenal sama temen tuh cuma via WA. Kalau misalnya ketemu, ini siapa kayak gitu, gak kenal. Kendalanya juga dari jaringan, kuota. Tapi subsidi dapat dari pemerintah yang 60 giga itu? Maba nggak dapat. Oh, maba nggak dapat, potongan ya paling. Kalau untuk pelajarannya gimana? Ada kendala nggak? Misalkan seharusnya bisa ngebahas ini nih, seharusnya bisa dapat ilmu ini nih, tapi ternyata di kuliah online tidak dapat gitu. Banget Kang, jadi gimana ya? Ada pembahasan yang emang harus dijelasin sama dosennya, tapi dosen cuma ngasih materi, kita suruh belajar sendiri. Kayak misalnya nahu sorof, grammar bahasa Inggris kan itu harus butuh penjelasan dari dosen ya, tapi dosennya nggak pernah hadir atau gitu. Ada beberapa kali Zoom gitu, tapi kurang efektif kalau online itu buat kita yang masih muda. Oke, paling ini kan nanti kan UTS ya, menjelang UTS. Nah, mungkin nanti ya semoga aja lah tidak ada kendala di di sinyal atau di kuota. Udah Kang, habis pertanyaan Kang. Oh iya, apa sih yang Cika tahu tentang Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, terus kenapa gitu milih? Ya apa gitu yang Cika tahu tentang Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu, terus apa sih yang Cika harapin gitu tapi nggak ada gitu, nggak sesuai ekspektasi pas Cika masuk, ada nggak? Mungkin karena emang ini masih baru berapa bulan saya masuk, jadi saya mungkin belum tahu apa yang belum bisa saya dapatkan di Fakultas Tarbiyah. Ya buat Teh Cika tadi udah ditanyakan gitu apa yang Teh Cika tahu tentang Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah mungkin Teh Cika tahu nggak organisasi-organisasi yang ada di Fakultas Tarbiyah sendiri? Di fakultas itu ada organisasi HIMA, BEM, dan DAM. Oh iya benar. Ada HIMA, BEM, dan DAM ya. HIMA itu himpunan yang mencakup jurusan, dan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, itu mencakup semua dari fakultas sendiri, dan DAM itu yang menaunginya. Ya mungkin dari Ramadan. Apa ya? Oh iya. Mau nanya dong. Ya. Teh. Mau nanya ya. Yang Cika tahu himpunan itu ada berapa? Ya. Diulang Teh. Oh iya, yang Cika tahu himpunan itu ada. Himpunan Pemuda Muslim. Himpunan itu ada berapa? Himpunan. Kalau aku jawab nggak tahu gimana Teh. Cika emang nggak ikut open house? Kemarin ikut, tapi karena jaringan dan aku izin juga ngajar sebenarnya Teh, beneran. Izin karena aku harus pergi ngajar, jadi gitu. Kalau himpunan itu ada dua, ada PAI sama PAUD ya. Ada HIMA PAI, ada HIMA PAUD. Kenapa Teh? Kalau HIMA itu ada dua, ada HIMA PAI ya sama HIMA PAUD. Nah, terus Teh Cika ada nggak sih tertarik buat masuk organisasi di fakultas? Ada, pengen banget karena dari cerita-cerita dari cutting yang lain, pengen banget nyoba kayak magang di HIMA. Terus pas sudah semester 3-nya coba daftar
jadi BEM. Emang pengen jadi di departemen apa? Udah ada gambaran? Kalau dari ada bagian apa ajanya itu belum Di sih, BEM tapi di BEM itu ada kaderisasi, ada pendidikan, ada minat bakat, ada sospol, ada wirausaha, ada kami sendiri media info. Itu tergantung minat sih sebenarnya, mau masuknya kemana, lebih condongnya kemana, punya ide-ide apa, mungkin bisa masuk ke situ. Ya mungkin dari Teh Cika ada gak sih itu pesan kesannya buat teman-teman kuliah online ini dengan adanya kuliah online ini di masa pandemi? Semoga cepet-cepet offline dan lebih efektif lagi buat daring ini, karena kurang masuk materi yang dikasih dosen. Emang 2020 sekarang ada berapa kelas Cika? Alhamdulillah ada 5 kelas sampai. Ada 5 kelas untuk PAI ya. Itu ada obrolan gitu nggak? Tentang kuliahnya? Oh, kuliahnya seperti ini susah. Ada keluh kesah. Maksudnya ada beberapa, mungkin kan nggak semuanya mahasiswa 2020 itu dari pondok. Mungkin kan ada juga yang dari luar. Itu tuh ada nggak mereka yang ngerasa kesusahan gitu? Terus solusi dari 2020 seperti apa? Ada nggak? Tentang proses pembelajaran ya yang tidak optimal, misalnya kayak tadi nahu sorob kan itu sebenarnya kan harus tatap muka, tapi ini online gitu. Gimana? Dan banyak teman-teman yang luar dari anak pesantren gitu yang kayak ini gimana, aku bukan dari pesantren, aku nggak paham, jadi mereka tuh jadi tambah minder gitu loh, yang harusnya buat dia percaya walaupun nggak pesantren dia juga bisa, tapi dengan online terus juga materi kurang bisa dipahamin, dosen juga kurang menjelaskan, jadi dia tambah minder gitu. Kalau buat teman-teman yang non pesantren gitu. Sempat ada masukan nggak? Oh, kita buat grup ini yang belum bisa nahu sorob, nanti diajarin sama teman-teman yang alumni pondok atau yang pernah mondok gitu. Ada sempat punya obrolan gitu nggak? Ada, jadi kita tuh yang kadang per kelas sih, kalau misalnya ada tugas ini nanti kita rundingin, ngerjain bareng-bareng gitu. Jadi saling share gitulah bersama. Ya itu yang harus diperkuat. Tadi ukhuwahnya harus dapat ya, walaupun ya setidaknya dari kelas sendirilah, kan kelas sendiri nanti kan ya sampai beres selama 4 tahun kan sama teman-teman kelas semuanya. Ya semoga bisa menjaga silaturahminya, bisa membantu sama satu sama lain gitu. Selain kuliah ada kendala lain, misalkan ternyata misalkan ada yang dari timur, keluarga bukan dari timur, daerahnya dari ujung timur gitu, susah dari kendala wifi sinyal providernya gitu. Pernah sering nggak masuk, ada teman-teman juga mungkin yang sering telat masuk gitu karena belum terbiasa dengan kuliah online gitu. Kalau dari kelas aku sendiri sih alhamdulillah nggak ada ya Kang, tapi kalau dari kelas lain itu kayaknya ada, jadi dia tuh kayak karena masih online jadi masih belum bisa sekarang ini waktunya absen, waktunya kelas kayak gitu. Jadi kadang ketinggalan juga. Mata kuliah apa sih yang menjadi menurut teman-teman, mungkin kelas Cika dulu deh, yang kayaknya susah banget nih kalau nggak ada dosennya nggak ngasih video penjelasan gitu, atau nggak ada Zoom gitu. Mata kuliah apa sih yang menurut teman-teman Cika susah? Nah, kalau itu tuh yang pasti bahasa Inggris, grammar, karena juga masih awam yang namanya bahasa Inggris.
terus mau sorot, dan IBD itu masih belum paham gitu. Emang susah ya kalau misalkan kuliah di masa pandemi ini, apalagi online. Pasti semua orang juga merasakan gitu. Apalagi mahasiswa baru gitu, belum maksudnya tuh belum paham gitu, belum tahu matkul baru gitu. Ya bener banget kan, kayak IBD kan itu juga baru ya, jadi kita juga kadang kurang memahami, terus juga dari dosennya gitu. Ya mungkin ya semuanya pasti merasakan. Saya juga di semester 5 ini sangat sulit gitu untuk mengejar matkul-matkul yang emang khusus, yang harusnya itu diterangi oleh dosen gitu. Apalagi kan di semester 5 ini banyak yang matkul-matkul yang agak sulit gitu. Kalau misalkan dipahami hanya sebatas lewat video. Nah, buat Teh Cika sendiri, Teh Cika punya plan gak sih gitu? Planning buat kedepannya gimana gitu biar bisa bisa belajar walaupun di masa pandemi ini gitu, bisa menggapai cita-cita ataupun harapan yang Teh Cika impikan gitu di masa pandemi ini. Ada gak target atau plan gitu dari Teh Cika sendiri? Ada, jadi buat tahun depan, buat setelah UTS aja ya. Buat setelah UTS tuh nggak mau kayak, jadi kalau ada tugas kuis itu langsung gitu. Jadi jangan numpuk, jadi nggak keteteran. Jadi kedepannya juga nggak stres. Kan banyak ya yang stres selama online ini, jadi ya itu. Jadi insya Allah buat kedepannya saya ingin mengajak teman-teman tuh jadi langsung waktunya jamnya ini, matkulnya ini langsung kita kerjain bareng-bareng. Ya mungkin emang banyak yang keteteran ya di masa pandemi ini. Apalagi dalam hal kuis. Kuis itu yang emang rata-rata ada salah satu dosen atau beberapa dosen juga yang membatasi waktu buat kuis sendiri. Kalau misalkan forum sama tugas ya kita bisa atasi lah gitu ya. Apalagi kalau misalkan kuis itu emang udah susah. Kebanyakan juga kita kuis itu belum mempelajari materi, dan karena emang udah waktunya, jadi kita asal gitu. Belum mempelajari materi lebih gitu loh. Oh iya. Itu juga menjadi hambatan bagi mahasiswa baru sendiri ya, karena belum dipelajari harus langsung kuis. Iya benar banget. Masih masa adaptasi. Buat Teh Cika ada gak sih rasa kecewa karena harusnya gitu, aku teh mahasiswa baru ingin tahu fakultas kayak gimana, universitas kayak gimana gitu. Ada gak rasa kecewa dari Teh Cika sendiri? Pasti ada, karena ini saya udah jadi mahasiswa Unisba gitu ya. Udah berapa bulan, tapi belum pernah nginjak kampus, belum tahu mana ini gedung apa, kita di mana, kelasnya kayak gimana, gitu. Dosennya yang mana, teman-teman juga yang mana. Jadi masih awam ya Teh ya? Jadi nanti semester balik ke bener-bener mahasiswa baru. Mungkin ini karena waktunya udah 10 menit lagi, ini mau closing. Terima kasih buat Teh Cika ya dari Prodi PAI angkatan 2020 udah menyempatkan waktunya gitu di podcast pertama ini gitu. Terima kasih buat Teh Cika. Mungkin ada sedikit kata-kata buat memotivasi teman-teman sendiri untuk tetap semangat di masa pandemi lainnya. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, karena semoga aja nanti tahun depan semester yang akan datang kita
lain, bisa ketemu akang-akang dan teteh-teteh. Dan Amin, teman-teman saya amin, juga bisa mengenal kampus lebih langsung, nggak cuma lihat video, foto, dan lain-lain. Oke, terima kasih buat Teh Cika. Udah menyempatkan waktunya. Nah, teman-teman jangan lupa like dan subscribe, komen channel YouTube kami BEM Fakultas Tarbiyah Unisba. Jangan lupa like dan komen dan share. Bye bye. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Teh Cika.